Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara mencari jurnal maupun mencari metadata jurnal dalam database Scopus. Nah, kita tahu database Scopus ini adalah indeksasi dari jurnal atau indeksasi dari publikasi ilmiah yang memiliki kualitas tinggi karena bereputasi. Jadi hal-hal atau referensi yang terkait yang berasal dari Scopus ini terjamin kualitasnya sehingga juga bisa meningkatkan kualitas dari penelitian kita. Baik, kita mulai saja. Untuk bisa mengakses Scopus ini, maka syaratnya kita harus punya akun dulu. Jadi baik melalui institusi maupun melalui organisasi-organisasi yang menyediakan akun Scopus. Baik, ketika kita sudah memiliki akun Scopus, maka kita akan disajikan halaman ini. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakannya. Nah, misalnya saya ingin mencari artikel yang berhubungan dengan sistem rekomendasi gitu ya, atau recommendation system di dalam dunia computer science. Nah, pertama di sini di Start Exploring Document ini pilih dokumen ya, pilih Documents, kemudian di sini ada Search Within gitu ya. Search Within itu adalah pilihan kategori yang mana bisa digunakan untuk alternatif kita ingin mencari kata kunci berdasarkan apa. Nah, misalnya saya memilih artikel title abstract keywords. Artinya kata kunci yang saya cari di sini adalah yang ada di dalam judul artikel, abstrak, dan keywords. Misalnya di sini saya menggunakan recommendation system. Nah, begini. Kalau di sini kita klik ya, kita klik search, maka hasilnya itu nanti adalah berarti begini. Kita tunggu dulu. Nah, ini kan hasilnya 263.000 dan di sini recommendation and system. Nah, kenapa? Artinya begini. Scopus itu akan membaca sesuai dengan kata. Jadi yang mengandung recommendation akan ditampilkan dan yang mengandung sistem akan ditampilkan. Akhirnya kalau seperti ini, karena yang ingin kita cari adalah recommendation systems, maka kita menggantinya menjadi, kita hilangkan di sini, kita beri tanda petik begini. Nah, kita bisa perhatikan hasilnya ya, kita ulang search-nya dari 263.000 menjadi, kita cek hasil pencariannya. Nah, menjadi 27.000. Nah, jadi berbeda. Nah, sekarang misalnya di dalam istilah recommendation system ada istilah sinonim yang biasanya digunakan oleh peneliti juga, tapi memiliki arti yang sama. Saya ingin hasil pencarian itu juga menjaring itu. Maka saya tinggal klik add search, kemudian saya klik or gitu ya. Saya klik or karena saya ingin menampilkan keduanya. Jadi misalnya dalam title and abstract itu ketemu recommender system, itu juga ditampilkan. Selain itu recommendation system juga ditampilkan. Maka saya klik or, kemudian saya ketikkan recommender system. Nah, kemudian klik search, dari 27.000 kita klik di sini hasilnya. Nah, hasilnya 27.000 harusnya bertambah. Akhirnya jadi 57.000 karena sudah ada tambahan ini. Oke, sekarang kita anggap ini sudah sesuai. Kata kunci ini sudah sesuai. Kemudian kita ingin memfilter, kita ingin istilahnya menseleksi lagi artikel ini sesuai dengan kategori tertentu. Nah, di dalam Scopus telah disediakan kategori-kategori yang bisa kita gunakan. Misalnya kita ingin mengkategorikan pencarian ini hanya 5 tahun terakhir. Berarti di sini
2020 gitu ya. 2020 sampai 2025 gitu. Maka diketikkan seperti ini, kemudian klik anak panah ini untuk melihat hasilnya gitu. Nah, kita cek hasilnya. Nah, hasilnya menjadi 30.000 sekian gitu ya. Nah, di bawahnya lagi juga ada kategori yang lain. Misalnya subject area, kita ingin computer science, kemudian engineering, kemudian decision science, dan social science misalnya. Kalau kita ingin tahu lebih banyak lagi, kita tinggal klik show all begini. Nah, ini kita bisa pilih, kalau sudah kita klik limited to gini. Nah, limited to gini, kita lihat hasilnya dari 30.000 menjadi berapa? Nah, menjadi 29.000 gitu ya. Nah, begitu juga document type, misalnya saya ingin tipe dokumen yang nanti ditampilkan itu hanya conference paper, artikel, conference review, dan review jurnal saja. Maka kita bisa limited to atau kita bisa tahan dulu ya sambil menunggu untuk filter yang lain. Nah, kemudian kita tunggu saja, kemudian kita klik untuk yang kategori berikutnya, misalnya language gitu ya. Language-nya kita inginkan hanya yang berbahasa Inggris saja. Nah, kemudian keyword juga misalnya kita ingin menentukan yang ingin kita tampilkan adalah yang mengandung keyword recommender system, collaborative filtering, dan recommender system saja misalnya begitu. Kemudian country boleh kita sesuaikan, misalnya kita ingin menampilkan hanya negara-negara tertentu boleh, atau misalnya tidak perlu, tidak usah difilter. Kemudian source type ini adalah sumber-sumber dari publisher. Jadi misalnya publisher, conference, dan jurnal saja yang ingin ditampilkan, yang lain tidak, kita tinggal pilih saja. Kemudian terhubung dengan source type tadi, ini adalah source title, misalnya kita ingin menampilkan hanya publisher tertentu saja, maka kita bisa memilihnya. Tapi kalau tidak, kita lewati saja, berarti semua yang ada di dalam source tersebut yang termasuk kategori maka akan ditampilkan. Kemudian di sini juga ada pilihan author name. Kalau author name ini yang ditampilkan adalah nama author dan jumlah publikasi yang pernah dipublish oleh penulis tersebut, baik sebagai co-authorship maupun sebagai author utama. Kemudian publication stage ini adalah pilihan kita ingin menampilkan publikasi yang sudah final atau termasuk artikel in press, misalnya hanya yang final saja, maka kita bisa memilih yang final. Kemudian affiliation juga di sini diberikan pilihan, misalnya kita bebas saja semua afiliasi tampil, maka tidak perlu difilter. Kemudian funding sponsor, misalnya kita tidak perlu ya, kita lewati saja. Nah, ini yang penting di sini teman-teman adalah open access. Jadi misalnya kita ingin menampilkan jurnal-jurnal yang dihasilkan itu tadi adalah jurnal-jurnal yang open access saja, maka kita klik all open access. Kalau sudah semua, kita klik limited to. Nah, dari 29.000 sekian tadi harusnya berkurang ya, menjadi 4.913 gitu ya. Nah, ini hasilnya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini masing-masing. Nah, di sini ada pilihan juga, ada pilihan kalau kita ingin berdasarkan data yang paling relevan, ini kita bisa klik relevance atau yang paling relevan ya, relevan dengan kata kuncinya gitu. Nah, setelah itu dari sini kita bisa cek, berarti pada judul yang pertama ini adalah yang paling relevan. Nah, ini juga banyak pilihannya ya. Misalnya citasi tertinggi atau citasi terendah. Misalnya biasanya yang sering digunakan adalah yang paling relevan atau yang punya citasi tertinggi. Jadi misalnya cite by highest citation gitu ya. Nah, kita bisa cari, maka
ini adalah berarti Deep Learning Based Recommender Systems ini adalah jurnal yang memiliki sitasi tertinggi, artinya memiliki kontribusi tertinggi di dalam pencarian ini yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, kalau kita ingin melihat atau take a deep dari jurnal ini, kita tinggal klik show abstract, kita bisa membacanya. Kemudian kalau kita ingin tahu hubungannya dengan jurnal-jurnal yang lain, kita bisa klik related document ya. Nah, kita bisa mencari di sini di dalam related document. Nah, ini kan ada related dokumennya ya. Nah, ini kita bisa pilih, kita bisa pelajari ya di sini. Nah, related dokumen dengan dokumen yang tadi. Nah, setelah itu kita bisa juga misalnya kita ingin, oh ini cocok, kita ingin memiliki PDF-nya, kita bisa view at publisher, bisa klik kanan saja, boleh, atau langsung klik saja juga nggak apa-apa. Nah, ini kita view publisher. Nah, di sini langsung menuju ke halaman jurnalnya. Jadi kita karena ini tadi adalah open access, seharusnya itu bisa kita unduh ya. Nah, ini kita bisa unduh, kita bisa klik PDF-nya gitu ya. Karena tadi kita pilih open access. Oke, itu ya cara menelusuri sampai dengan mendownload. Nah, gitu ya. Kita tinggal download saja, begini ya cara mendownloadnya gitu ya. Nah, ini kita download. Nah, seharusnya bisa. Nah, gitu ya. Kita klik download. Nah, seperti ini. Udah, kita simpan. Udah, berarti kita sudah memiliki jurnal tersebut. Kemudian kita menuju ke sini, ke Scopus tadi. Nah, di dalam database yang sudah kita hasilkan ini, database jurnal yang sudah kita hasilkan tadi, data-data jurnal, kita bisa melakukan analyze dari jurnal, dari hasil pencarian sebanyak 4.913 ini dengan klik analyze result. Nah, kita klik analyze result. Nah, kita tunggu, memang agak lama ya proses analyze resultnya. Nah, sambil menunggu, kita mungkin bisa menyimpannya dulu. Jadi kita bisa menyimpan dari jurnal-jurnal ini dengan cara klik all gitu ya. Kemudian kita simpan dengan cara ekspor ya. Ekspor yang terpenting di sini adalah dalam bentuk CSV dan bentuk RIS. CSV nanti dalam bentuk file CSV, file Excel gitu ya, yang nanti kita bisa gunakan untuk keperluan membuat jurnal literatur review. Kita klik CSV begini, kemudian kita bisa mencentang seluruh kategori kalau kita ingin lengkap atau cukup ini. Kalau menurut saya dicentang saja semuanya, siapa tahu nanti dibutuhkan. Nah, kalau sudah kita klik export seperti ini. Nah, sesuai dengan tadi, jadi yang diekspor adalah 4.913 jurnal ya. Nah, ini juga membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk proses ekspor ini karena jumlahnya banyak. Begitu juga analyze resultnya jadi lebih tinggi karena ini terjadi error karena bisa jadi jaringan di tempat saya, atau mungkin karena banyaknya jurnal yang diakses sehingga menyebabkan error itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin filter lagi, misalnya kita supaya tidak ini ya, supaya tidak sebanyak ini, misalnya kita bisa range-nya cukup di tahun 2024 misalnya sampai dengan 2025. Kemudian kita klik limit, kita klik saja untuk hasilnya gitu ya. Nah, ini kita range-kan supaya hasilnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kita tunggu dulu supaya menghasilkan pencarian yang tidak terlalu membuat kita lama dalam menyimpan ya. Nah, ini tidak ada ternyata ya. Jadi berarti kita buat lagi, kita kembalikan lagi, misalnya 2023.
sampai 2024 misalnya. Nah, misalnya kita cek, semoga tidak banyak ya. Nah, kita coba cek. Nah, lihat hasilnya dulu. Dalam proses pencarian ini memang tergantung akses dari internet ya. Jadi ini kita kembalikan saja ya. Kita kembalikan saja untuk pencariannya. Ini kita limitkan sesuai dengan tahunnya gitu ya, sesuai dengan tahun yang diminta tadi. Nah, kita tunggu hasil pencariannya. Kalau tidak bisa jadi ini karena akses dari Scopusnya sedang bermasalah gitu ya. Kalau seperti ini biasanya kita harus mengulang gitu ya. Nah, intinya kalau kita ingin menyimpan itu tadi, caranya adalah dengan export itu tadi. Export, kemudian file CSV maupun file RIS. Nah, sehingga hasilnya nanti seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini adalah file CSV yang bisa dihasilkan dan ini adalah file RIS. Nah, langkah terakhir kalau kita ingin membaca jurnal metadata dari jurnal tersebut, kita tinggal double klik begini gitu ya. Tinggal double klik saja. Nah, ini adalah hasil CSV-nya. Nah, kalau kita ingin membaca lebih detail lagi dari hasil ini, kita bisa memanfaatkan file RIS yang digabungkan dengan publish or perish. Jadi misalnya kita ingin tahu yang kita hasilkan itu tadi, kita ingin analisis lagi gitu ya. Kita akan analisis lagi, kita tinggal klik import external data, kemudian klik Scopus RIS. Nah, ini ya. Nah, di sini ada contohnya ya, salah satu contoh misalnya kita ingin melihat dalam setiap tahunnya itu berapa sih H-index, berapa sih G-index dari artikel-artikel yang terpublikasi di tahun tersebut, misalnya di tahun 2024. Maka ini kita klik kanan dulu ya, kita klik kanan dulu, uncheck selection, jadi kita buat uncheck all gitu ya. Nah, kita ingin tahu di tahun 2024 itu berapa sih citasi dari artinya berapa sih kebermanfaatan jurnal ya. Bagaimana sih mengukur kebermanfaatan publikasi yang ada di tahun itu gitu ya. Kita bisa klik tahun, kemudian kita ke batas tahun yang kita maksud. Setelah itu kita klik kanan, check selection. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sini terlihat papersnya ada 5, citationnya 16, cite years-nya, berarti citasi per tahunnya sekian gitu ya. Kemudian H-index-nya 3, G-index-nya 4. Nah, gitu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana di tahun tersebut jurnal-jurnal atau publikasi yang terkait dengan sistem rekomendasi itu digunakan atau disitasi orang. Nah, begitu seterusnya. Dan hal ini juga nanti bermanfaat untuk analisis literatur review yang bisa kita gunakan untuk sebagai jurnal literatur review. Nah, untuk bagaimana menganalisis lebih dalam nanti akan kita sajikan di dalam praktek selanjutnya, di dalam video selanjutnya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.